Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan unit kerja pada Pengadilan Agama dan Bosingkop dengan formasi analis perkara peradilan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi yang sudah saya pelajari, yakni materi manajemen konflik dan materi tahapan analisis isu kontemporer. Pada segmen pertama, saya akan membahas mengenai materi manajemen konflik. Sebelum membahas manajemennya, perlu kita tahu bahwa konflik di sini diidentifikasikan sebagai konflik kepentingan. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Konflik kepentingan didefinisikan sebagai kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, penting untuk memanajemen konflik kepentingan karena berdampak pada pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai ASN. Dalam manajemen konflik kepentingan dilakukan melalui beberapa proses. Pertama, proses identifikasi konflik kepentingan. Apakah konflik kepentingan itu merupakan konflik kepentingan yang aktual, yakni berdampak langsung dalam mempengaruhi netralitas kebijakan yang dibuatnya? Kemudian, ataukah hal ini merupakan konflik kepentingan potensial, yang artinya pada suatu saat konflik kepentingan ini akan berdampak terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pejabat tersebut suatu hari nanti. Setelah mengidentifikasi konflik kepentingan, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan manajemen konflik kepentingan berupa pencatatan daftar kepentingan pribadi, kemudian deklarasi konflik kepentingan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan kemudian dilakukannya pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan oleh atasan pejabat yang melakukan deklarasi konflik kepentingan. Kemudian ada pengendalian konflik kepentingan melalui masa tunggu mantan pejabat pemerintah. Dan yang terakhir adalah pengawasan konflik kepentingan. Mengapa manajemen konflik kepentingan ini penting? Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan edukasi dan pemahaman dalam manajemen konflik kepentingan, serta memperkuat sistem pengawasan internal dan mengakomodasi partisipasi masyarakat. Pada segmen kedua ini, kita akan membahas mengenai tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Ada beberapa tahapan dalam menganalisis isu kontemporer, namun sebelumnya perlu kita ketahui, isu kontemporer merupakan isu yang muncul dan berkembang pada masa kini, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, berita hoax, narkoba, dan isu-isu lain yang berdampak kepada masyarakat. Oleh karenanya, penting untuk melakukan analisis terhadap isu tersebut agar diperoleh jalan penyelesaiannya. Dalam mencari dan menemukan solusi atas isu kontemporer tersebut, maka dilakukan dengan 4 cara tahapan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi dan merumuskan isu. Dalam mengidentifikasi isu tersebut, harus diketahui deskripsi dari isu tersebut yang kemudian harus didukung dengan data-data dari sumber yang terpercaya. Pada tahap kedua adalah memilah isu tersebut. Dalam proses memilah isu tersebut, kita dapat menggunakan metode APKL maupun USG dengan catatan-catatan penting berikut, yakni apakah isu-isu tersebut benar-benar terjadi dilihat dari data yang kita dapatkan. Kemudian, apakah isu tersebut bersifat kompleks dan mendesak sehingga harus segera dicarikan solusi dari permasalahannya? Dan yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh dari isu tersebut dan bagaimana potensi pertumbuhannya. Tahap ketiga setelah memilah isu adalah mendalami dan menganalisa isu tersebut. Dalam melakukan kegiatan ini, salah satu teknik yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknik fishbone, yakni mengetahui sebab dan akibat dari isu tersebut. Kemudian pada tahap terakhir barulah kita mendapatkan alternatif penyelesaian setelah menguraikan isu-isu tersebut.
Demikianlah pemaparan saya mengenai manajemen konflik dan tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.